yang mundur. Kalau nggak sekolah, aku gubernur Sumur, datang dulu, aku KLD Muldoko, mundur saya. Saya orangnya, maju ya maju, mundur ya mundur. Maka apa hidup saya, berani ya berani, takut ya takut, bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Nah, saya ini berani ya berani. Ya udah, cukup. Ya, jadi nggak usah pakai sayembara. Tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang hack dan hilang, NM harus bertanggung jawab. Kemanapun saya kejar, guys. Ingat kata-kata. Bang, ini kan Bang menyinggung terkait kasus, Bang. Satu-satu. Oke, yang mau nanya dulu. Bang, menyinggung Ini terkait siapa nih yang ngomongin siapa nih? Tito dari Intens, Bang. Menyinggung terkait kasus. Ya kan, ini kan tadi pengacaranya Nikita juga sudah kemarin sempat ngomong dan tadi juga di Polres sudah ditegaskan bahwasanya hasil visum sudah keluar gitu. Dan tadi Abang juga menyinggung Abang bisa saja mundur kalau ada indikasi kebohongan dari pihak Fadel. Dengan adanya hasil visum keluar, kalau memang terbukti dengan dalil-dalil yang ada seperti yang sudah diajukan pada laporan Nikita Mirzani, mungkin seperti persetubuhan anak di bawah umur dan lain-lain, berarti Abang akan mengambil langkah mundur atau seperti apa, Bang? Ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga. Kami juga punya. Halo, jangan berisik. Tolong jangan berisik, dong. Halo. Ya lanjut Bang. Nah, tolong jangan berisik, dong. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam, mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG, kandungan. Dan itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September, seperti apa. Ya semua pengkajian bidan, itu nanti kan bisa dipegang melalui ahli. Tapi yang pasti, kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT, misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan, dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami jalani semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, ada orang nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Saya harus fair. Nggak usah kalian suruh. Kalau saya lihat nggak benar, saya akan pergi. Tapi kalau benar, saya harus teruskan dong. Salah saya kalau saya membiarkan warga negara. Ketika warga negara itu diberi bantuan, dan dia benar, menurut perspektif hukum saya dan tim, ya saya maju terus. Tapi kalau ternyata saya ada indikasi yang berbeda, contoh besok malam, saya live di salah satu TV swasta, jam 7. Saya akan buat statement yang berbeda dengan yang kemarin. Karena ada pendalaman tim saya dan data yang saya punya. Jadi saya punya cara, gitu, bahwa begitu begini. Kalau begitu begini. Kan kita pakai strategi. Kalau saya begitu. Jadi ada bahasa kalau sudah di visum terus itu nanti jadi barang bukti, belum tentu juga dong. Karena kasus ini nanti harus sampai kepada gelar perkara khusus. Ini nggak bisa ditangani oleh Polres saja. Jadi sudah jadi atensi publik, harus sampai Polda, bila perlu sampai Mabes Polri. Supaya kasus ini benar. Poli ini kan masih di bawah umur, Bang. Apakah boleh, Bang,
Nah, lalu kemudian pertanyaannya, waktu dia tes cek memang ada ibunya yang damping dia. Ya. Bagaimana kalau kejadian misalnya dia di UK sana, dia kemudian uji tes kehamilan, terus ternyata ada hamil. Pertanyaannya, dia pergi ke tes itu ada yang dampingi nggak? Kan dia sudah pergi ke Jakarta, mau ketemu mamanya, nggak diterima. Terus dia tes sendiri. Terus kira-kira kalau dia tes sendiri salah nggak? Jawabnya enggak dong. Terus kemudian kalau dia tes sendiri terus melanggar hukum nggak? Kenapa melanggar hukum? Orang dia ngetes diri dia sendiri. Nah pertanyaannya, apakah dia ketika melakukan tes itu didampingi oleh fadil atau siapapun, itu perlu pembuktian. Karena bukti dalam Tuhan itu kan ada 5. Saksi, ahli, betul. Pertama saksi, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari situ kelihatan, saya tahu kok, mereka bilang ini ada handphone udah dapat, nanti ada ini, itu kan dijadikan petunjuk. Tidak mudah. Di kasus Pinang, ya, di kasus ya pencabulan dan lain-lain, itu nggak gampang membuktikannya. Itu dibutuhkan energi yang ekstra untuk mendalami. Jadi ini bukan ringan. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa USG itu dilakukan tanpa didampingi. Nah pertanyaannya, anak ini sudah berapa lama tidak didampingi oleh ibunya? 2 tahun kan, lebih kurang. Nah, selama 2 tahun itu ngapain aja dia? Begitu sampai ke Indonesia, terus dia tes kehamilan dia, kok muncul kata-kata, siapa yang dampingi dia? Lalu kemarin dia datang, lu nggak terima. Sekarang kenapa jadi, maaf ya, kenapa jadi ribut? Kira-kira gitu. Nah, peran dari keluarga Fadel dan Fadel dalam urusan Loli, jelasin ya, itu hanya satu. Ketika dia tidak diterima di rumah orang tuanya, sampai beberapa kali, akhirnya Loli bingung dia mau tinggal di mana. Maka keluarga dari Bajide, Pak Umar, Fadel, Martin, ibunya Titin, kemudian Bintang, menempatkan dia dengan kakak iparnya, si Fadel, istrinya si Martin. Bayangkan kalau mereka tidak tampung anak itu, anak itu tinggal di mana? Lalu kalau anak itu tinggal di rumah orang lain itu harus kita bilang juga dia menyembunyikan. Kan tidak juga, makanya hukum itu logical law dan mandatory law, dibawa yang tenang gitu. Makanya saya sependapat dengan ahli psikolog itu yang mengatakan bahwa kita harus juga, ya paling nggak kita introspeksi diri lah. Kayak saya ini introspeksi diri. Gimana ya? Saya begini, sering kenapa begini. Saya pemaaf, saya bukan pendendam. Itu kalau saya ucap, iya, ya begitu. Sederhana saja. Kalian tahu kan rasulan ini sudah dihajar. Ada orang banyak niat, ada yang bilang 3 bulan 2022 yang lalu Rasman selesai. Baik-baik aja. Kenapa? Karena saya kerja keras, ikhlas, tuntas, dan mohon pertolongan Allah. Di situ. Di samping memang saya tidak sebejak yang digambarkan itu. Itu saja. Jadi lu kalau lu memang benar, kemudian lu memang baik, ya sudah. Nanti akan kelihatan kalau memang Loli mengatakan sudah deh, saya minta maaf pada saya. Itu semua kerjaan dari Fadel. Kita uji. Benar nggak keterangan dia ini? Apakah Loli ini keterangannya tidak dipaksa atau apa gitu. Nanti kan bisa dilihat. Itu kan saya punya strategi juga untuk menghadapi itu. Gak usah lah bilang-bilang saya jamin. Tidak boleh. Sombong itu kawan setan. Sombong adalah awal kehancuran. Itu jelas itu. Begitu. Masih ada? Cukup? Halo Bang Rasman. Ya. Bang Rasman, untuk belakangan ini Fadel lebih menunjukkan rasa
lebih menunjukkan rasa cintanya ya melalui Instagram Story, kebucinan itu ditunjukkan di dalam Instagram Story-nya gitu. Apakah itu menurut abang itu seperti apa? Apakah itu menarik hati MM atau seperti apa, Bang? Dia lebih bising. Kan saya sudah pernah katakan